biasa. Wah, bagaimana kalau kita diangkat jadi anak raja di atas segala raja? Yuk kita ikuti lagu dan pujian ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Hei, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Hey, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirat-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Hey, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirat-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk
Salam damai sejahtera dan salam kangen ya. Oke, pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan pagi hari ini, mari kita tangkap. Kakak ajak kita sekalian berdoa ya. Bapa dalam surga, ini waktunya kami boleh duduk diam seperti Maria. Kami mau mendengarkan apa yang Kau pesankan buat kami pagi hari ini, dan buat kami menjadi murid yang baik dan murid yang pandai Tuhan. Untuk kami boleh menangkap dengan maksimal apa yang Tuhan sedang katakan pagi hari ini. Dan kami mau merenungkan itu Tuhan, karena kami mau menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air yang mengalir, sehingga hidup kami boleh menghasilkan buah karena firman-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Mengawali firman Tuhan pagi hari ini, kakak akan menceritakan sebuah cerita yang unik ya. Nah, adik-adik, seorang pemuda tampan kaya raya, dia sedang melakukan pengecekan, penyelidikan untuk beberapa perusahaannya dalam pembukuan dan keuangan. Lalu dia menjelang matahari terbenam, semua pekerjaannya sudah rampung, dia menuju pulang ke rumahnya, memasuki mobilnya dan dia melaju. Kebetulan saat itu hujan turun, makin lama makin deras, makin lama makin deras, sehingga dia ngegas mobilnya itu makin lama makin dikurangi karena jalannya licin ya. Tapi baru di tengah jalan, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang aneh di jalan raya, di tengah jalan raya itu. Kok ada sesuatu yang bergerak? Lalu secara mendadak dia menginjak rem dan dia menghentikan mobilnya di tengah jalan itu. Lalu dia segera turun untuk mengecek lebih dekat, menengok melihat apa sebenarnya yang ada, yang menghambat, yang membuat jalannya itu terhentikan.
Lalu dia turun dari mobilnya yang mewah dan dia melihat. Mau tahu adik-adik apa itu? Dia melihat seekor anjing yang kecil, kurus, jelek, bulunya basah, berdarah-darah, parah banget. Ya, anjing ini sepertinya sudah tidak ada harapan untuk hidup. Sepertinya dia korban kecelakaan karena darahnya banyak dan dia begitu parah, tidak berdaya. Dengan belas kasihannya, si pemuda ini mengangkat, memeluk, dan menutupi dengan jasnya yang mewah dan mahal. Dia tidak peduli seberapa kotor anjing ini, seberapa berdarahnya, dan tentunya darahnya sudah mengotori semua jasnya yang mahal. Ya, dia bawa anjing itu, dia peluk, dia rangkul, dan dia bawa ke mobil mewahnya. Dia letakkan di samping kursinya dan dia segera ingin sampai di rumah. Ya, dan apa yang terjadi ketika dia tiba di rumah? Dia langsung mengobati, membalut, memberikan selimut, ya, mencarikan tempat untuk si anak anjing ini tidur beristirahat. Hari lepas hari, si kecil mungil yang jelek, yang tidak berdaya ini bertumbuh dengan kasih dari tuannya yang baru. Dan adik-adik tahu, makin besar, makin cantiklah si anjing ini. Dan setiap sore, anjing ini selalu tahu jam berapa tuannya itu akan pulang. Maka dia akan menanti di depan pintu. Dan luar biasa loh, anjingnya jadi lebih cantik dan kita tidak pernah menyangka bahwa anjing ini tadinya dari anjing yang sangat jelek. Nah, kalau sekiranya adik-adik atau kakak yang menjadi anjing itu, apa yang harus diperbuat lebih lanjut? Tentunya kita sangat berterima kasih ya, sudah menemukan Tuhan yang baru, Tuhan yang murah hati, penuh belas kasihan, dan baiknya tiada duanya. Nah, sebenarnya cerita yang tadi kakak ceritakan itu ada di dalam Alkitab. Yuk kita baca ya. Kakak bacakan ayatnya di Yehezkiel 16 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kakak akan ceritakan bahwa kejadian tadi sesungguhnya bukan cerita kosong ya. Kakak akan bacakan. Maka aku, yaitu Tuhan, lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Dilanjutkan ayat yang ke-9 dan 12. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Inilah keadaan sesungguhnya anjing itu adalah adik-adik dan kakak yang tadinya tidak berarti, ditemukan di tengah jalan oleh Tuhan, ya, diangkat, dirawat dan dihiasi dengan segala kemuliaan. Wow, luar biasa ya. Nah, kita lanjut kan kisahnya. Roma 8 ayat 14. Begini bunyinya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yesus. Nah, adik-adik, ternyata anjing itu adalah kakak dan kalian semua. Bukan hanya diangkat, tetapi dijadikan anak. Waduh, itu merupakan anugerah yang tidak terduga, ya. Bahkan anugerah yang sangat tidak terbatas. Desember ini mengingatkan kita, Yesus lahir buat kita. Untuk apa? Cuma satu tujuannya. Dia mau mengangkat kita dari makhluk yang begitu hina, tidak ada harapan, kotor, berlumuran dosa. Dia mau angkat, bersihkan dengan darahnya. Dan dia mengangkat kita menjadi anaknya. Dan seorang anak itu berhak menerima janji-janji Allah. Nah, untuk itu, ketika kita diangkat jadi anak, maka kita juga punya kewajiban, yaitu kita dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang akan dipimpin oleh Roh Allah itu menjadikan Dia, Tuhan, sebagai Raja. Bagaimana kehidupan kita terhadap Raja kita? Kita begitu menghormati Raja kita, begitu mengasihi Raja kita, ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, kita harus lawan, kita harus ubah kebiasaan kita yang jelek, ya. Misalnya kemalasan, malas belajar, malas bangun, malas mandi, ya. Kalau nanti mami papi sudah teriak-teriak, kita langsung ngambek, ya. Nah, karena kita apa? Masih nanti lagi lah Mi, nanti lagi nih masih mau nonton nih, tanggung. Atau sekarang ini kita sudah lama ya nggak sekolah, jadi kita keasikan, ya. Hari lepas hari kita habiskan waktunya untuk main games, ya. Atau mungkin kita kadang-kadang ketemu teman, kita ngerjain teman, kita musuhin. Waktu di sekolah mungkin kita kadang-kadang ngebully teman. Nah, itu adalah sikap dari Tuhan kita yang lama. Sekarang kita punya Tuhan yang baru, bahkan kita sudah diangkat anak. Harusnya anak itu punya sifat seperti bapaknya, ya. Bapak kita itu sangat kasih, belas kasihan, penuh kemurahan. Nah, biarlah kita juga memiliki sikap itu seperti bapak kita. Bagaimana sikap kita untuk balas semua kebaikan Tuhan yang baru itu? Ya, kita harus tahu diri adik-adik, ya. Tahu berterima kasih dengan cara, yuk kita ubah semua karakter kita yang tidak berkenan dan jadikan dia raja di hidupmu, raja di hatimu. Maka kita akan menerima warisan, yaitu janji-janji Tuhan yang pasti kerajaan Allah sudah menanti kita. Kelak kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Sudah siap adik-adik? Mari kita bebenah diri, karena kita tidak lebih dari seekor anjing yang hina, yang kecil, yang kotor tadi. Dan sekarang kita sudah menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Kita muliakan Dia dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan, pesan Tuhan sudah disampaikan. Engkau yang akan menolong kami untuk boleh merenungkan dan melakukannya, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan Engkau Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menyesal telah mengangkat kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami siap diberkati. Amin. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.